Saya di sini akan menjelaskan fungsi-fungsi dari menu Microsoft Word. Di antaranya terdiri dari file, home, insert, design, page layout, references, my links, review, dan view. Selanjutnya di sini yang pertama ada menu file. Yang pertama ada info. Info berfungsi untuk menampilkan jumlah informasi tentang dokumen seperti ukuran, jumlah kata, dan penulisan. Itulah menu dari info. Selanjutnya yang kedua ada menu new. New berfungsi untuk membuat dokumen baru, dan selanjutnya ada open. Open berfungsi untuk membuka dokumen yang sudah ada. Dan selanjutnya yang ketiga ada save as atau save yang berfungsi untuk menyimpan dokumen yang sedang dikerjakan. Menu save dan save as sama saja ya. Selanjutnya di sini ada menu print. Print berfungsi untuk mencetak untuk mencetak dokumen. Oke, selanjutnya yang kedua ada menu home. Menu home terdiri dari beberapa fungsinya. Yang pertama ada clipboard, font, paragraf, styles, dan editing. Di menu clipboard yang pertama ada cut. Cut berfungsi untuk memotong teks atau objek untuk dipindahkan. Dan yang kedua ada copy. Copy berfungsi untuk menyalin teks atau sebuah objek. Dan selanjutnya ada paste. Paste berfungsi untuk menempelkan teks atau objek yang telah disalin atau dipotong. Selanjutnya yang keempat ada format painter yang berfungsi untuk menyalin format dari suatu teks untuk diterapkan ke teks yang lain. Selanjutnya yang kedua ada menu font. Font berfungsi untuk mengatur jenis ukuran dan warna huruf, dan ini berfungsi untuk memberi efek tebal, bold, ini untuk bold, atau juga dengan bisa untuk miring, itu italic atau garis bawah. Selanjutnya yang ketiga ada paragraf. Paragraf itu berfungsi untuk mengatur perataan teks kiri tengah kanan atau rata kiri kanan. Dan juga di sini ada menu styles. Styles itu berfungsi untuk memilih gaya yang telah ditentukan untuk judul, subjudul, dan teks normal. Kalian bisa memilih sesuka hati kalian. Selanjutnya ada editing. Yang pertama ada fin. Fin berfungsi untuk mencari kata atau firasat tertentu dalam dokumen. Dan kedua ada replace. Replace berfungsi untuk mengganti teks yang ditemukan dengan teks lain. Selanjutnya di sini juga ada menu insert. Yang pertama itu menu insert terdiri dari pages. Yang pertama ada page break yang berfungsi untuk struktur yang lebih baik. Yang kedua ada blank page yang berfungsi untuk sampul. Dan yang terakhir ada cover page yang berfungsi untuk memecah halaman. Kedua ada tables. Tables berfungsi untuk membuat dan menyisipkan tabel sesuai kebutuhan kalian. Dan ini ada
picture. Di sini ada, kita buka ulang, di sini ada picture yang berfungsi untuk menambahkan gambar, bentuk spesies, ikon atau grafik. Selanjutnya sini ada menu desain. Di sini desain yang pertama ada colors berfungsi untuk memilih skema warna yang akan diterapkan pada tema yang dipilih. Selanjutnya ada font memilih gaya untuk huruf font tema dokumen agar tampilan lebih konsisten. Selanjutnya ada spasi paragraf, mengatur spasi antar baris dan antar paragraf dalam dokumen. Selanjutnya ada efek fungsi untuk menambahkan efek visual pada elemen-elemen dokumen seperti bentuk shape. Selanjutnya ada watermark, berfungsi untuk menambahkan tanda air berupa teks atau gambar di belakang teks. Selanjutnya yang kedua ada backcolor. Ini berfungsi untuk memberikan warna latar belakang pada halaman dokumen. Selanjutnya ada borders, berfungsi untuk menambahkan bingkai atau garis tepi di sekeliling halaman dokumen dengan berbagai gaya dan ketebalan. Oke, selanjutnya ada menu page layout. Yang pertama ada margins. Margins berfungsi untuk mengatur jarak kosong antara tepi kertas dengan konten dokumen, teks atau gambar. Selanjutnya ada orientation yang berfungsi untuk mengatur posisi halaman menjadi potret vertikal atau lanskap horizontal. Selanjutnya ada size yang berfungsi untuk memilih dan mengatur ukuran kertas yang akan digunakan seperti A4 atau letter. Selanjutnya ketiga ada columns yang berfungsi untuk membagi teks dalam satu halaman menjadi beberapa kolom seperti 2 atau 3 kolom. Selanjutnya ada breaks yang berfungsi untuk menyisipkan pemisahan halaman bagi break, kolom break, atau jeda bagian section break. Selanjutnya ada line numbers yang berfungsi ada line numbers yang berfungsi untuk memberikan nomor urut pada setiap baris teks di dokumen, sangat berguna untuk dokumen hukum atau teknis. Selanjutnya ada references. Yang pertama ada table of contents yang berfungsi untuk membuat daftar isi secara otomatis untuk memberikan gambaran struktur dokumen dan membantu navigasi. Yang kedua itu ada footnotes yang berfungsi untuk menambahkan catatan atau rujukan seperti sumber kredibel di bagian bawah halaman footer tanpa mengganggu teks utama. Selanjutnya ada citations atau kutipan yang berfungsi untuk menyisipkan kutipan langsung dari sumber dan secara otomatis membuat daftar pustaka bibliografi di akhir dokumen. Selanjutnya ada caption yang berfungsi untuk memasukkan kutipan di tempat yang diinginkan dan mengolah sumber-sumber tersebut untuk kemudian digunakan dalam daftar pustaka dengan format yang dipilih. Selanjutnya ada index yang berfungsi untuk membuat daftar kata-kata penting dan istilah yang ada dalam dokumen beserta nomor halaman tempat kemunculan. Selanjutnya ada table of authorities yang berfungsi untuk membuat daftar kutipan spesifik untuk dokumen hukum yang mencantumkan referensi seperti undang-undang, kasus, atau peraturan. Oke, itu saja yang dari referencer. Selanjutnya ada my link. Yang pertama ada
Create yang berfungsi untuk menentukan jenis dokumen yang akan dibuat seperti surat, amplop, atau label. Dan yang kedua ada Style Mail Merge yang berfungsi untuk memulai proses mail merge dan memilih daftar penerima. Selanjutnya yang ketiga ada Read dan Insert Files yang berfungsi untuk menulis naskah utama surat dan memasukkan kolom data dari daftar penerima ke dalam dokumen. Selanjutnya ada Preview Result yang berfungsi untuk menampilkan hasil penggabungan dokumen untuk memeriksa keakuratan dan formatnya sebelum benar-benar dicetak atau dikirim. Selanjutnya ada Finish. Finish berfungsi untuk menyelesaikan proses mail merge dengan mencetak semua dokumen yang telah digabungkan atau mengirimnya melalui email. Selanjutnya ada Review. Yang pertama ada Proofing. Proofing berfungsi untuk memeriksa ejaan, tata bahasa, serta menyediakan fitur terjemahan dan kamus. Selanjutnya yang kedua ada Lenguang berfungsi untuk mencakup alat komunikasi untuk menyampaikan pikiran. Selanjutnya ada Comments. Comments berfungsi untuk memungkinkan pengguna untuk menambahkan catatan atau komentar di samping bagian dokumen tanpa mengubah teks aslinya. Selanjutnya ada Tracking yang berfungsi untuk melacak semua perubahan yang dibuat dalam dokumen seperti penambahan atau penghapusan teks sehingga pengeditan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada Changes yang berfungsi untuk memungkinkan Anda untuk menyetujui atau menolak perubahan yang telah dilacak oleh fitur Track Changes. Selanjutnya ada Compare yang berfungsi untuk membandingkan dua versi dokumen untuk melihat perbedaannya secara visual. Selanjutnya yang terakhir ada Protect yang berfungsi untuk membatasi siapa saja yang dapat mengedit atau memformat dokumen. Seringkali digunakan untuk mencegah perubahan yang tidak diinginkan. Selanjutnya terakhir ada View. Di menu View pertama ada Read Mode yang berfungsi untuk memaksimalkan layar untuk memudahkan membaca seolah-olah sedang membaca buku. Yang kedua ada Print Layout yang berfungsi untuk melihat dokumen seolah-olah akan dicetak termasuk margin dan batas halaman. Selanjutnya ada Web Layout yang berfungsi untuk menampilkan dokumen seperti yang akan muncul di halaman web. Selanjutnya ada Outline View yang berfungsi untuk menampilkan struktur dokumen dalam bentuk hierarki atau kerangka berguna untuk menyusun draft. Selanjutnya yang terakhir ada Draft View yang berfungsi untuk menampilkan teks tanpa pemanfaatan lengkap, ideal untuk mengedit teks dengan cepat. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.